Di sebuah kota yang tampak tenang, seseorang berani bikin orang lain metong secara acak. Bukan karena dendam, bukan karena uang. Dia melakukan itu karena dia cuma suka. Orang jahat ini berkeliaran di malam hari, menusuk korban di dalam mobil, lalu menghilang tanpa jejak. Polisi kebingungan, nggak ada saksi, nggak ada juga pola yang jelas. Sampai suatu malam, targetnya bukan orang biasa. Targetnya adalah seorang bos gangster paling ditakutin di kota itu. Namun si orang jahat itu nggak tahu satu hal. Korban yang dia pilih malam itu adalah orang yang nggak akan berhenti sampai dia membalas dendam. Dan sejak malam itu, polisi dan gangster yang seharusnya menjadi musuh justru bekerja sama buat memburu satu orang yang lebih berbahaya dari mereka semua dalam film The Gangster, The Cop, The Devil. Tahun 2005, di kota Cheonan, Korea Selatan, lagi banyak-banyaknya kejahatan dan kriminal yang menggeparkan warga. Jadi polisi harus kerja ekstra nih. Kayak polisi detektif satu ini, namanya Tae-suk, diperanin sama Kim Mu-yeol. Kejahatan paling biasa yang dia temuin adalah keributan antar gangster dan permainan ilegal. Kayak sekarang, dia lagi datengin markas salah satu gangster yang suka main permainan ilegal buat ambil untung. Tae-suk nih bukan polisi gampangan. Kalau ada orang gangster yang mau nyogok, dia nggak bakal terima. Malah dia lawan tuh orangnya. Polisi yang bagus dan amanah deh pokoknya si Tae-suk ini. Hari itu Tae-suk lagi kerja nangkep seorang pelaku yang jual kupon berhadiah ilegal. Dia nih kerjanya diem-diem, santai, tapi tetap aja dapet targetnya gitu. Di kota Cheonan, Korea Selatan itu juga ada bos mafia sekaligus ketua gangster yang diseganin dan ditakutin banget. Dia namanya Dong-so, diperanin sama Ma Dong-suk alias Don Lee. Gimana nggak diseganin dan ditakutin? Badannya aja jumbo banget gitu tuh. Saat itu, Dong-so telepon kepala kepolisian divisi kriminal karena anak buahnya dia yang ngejual kupon berhadiah ilegal itu ditangkap sama polisi. Yang mana polisi yang nangkap itu adalah Tae-suk. Dong-so bilang gak mau ada kejadian begitu lagi karena dia udah bayar si kepala kepolisian itu. Namanya juga bos mafia ya, pasti ada aja dah kerjasama bayar-bayar kepala kepolisian gitu. Kepala kepolisian langsung telepon Tae-suk buat pergi ke sebuah TKP kriminal tuh karena ada kasus orang metong. Tae-suk ke TKP kriminal itu sama anak buahnya Dong-so yang masih ditahan dulu tuh pakai borgol. Dan sekarang saatnya Tae-suk buat fokus olah TKP kriminal itu. Yang lagi dia lihat ini adalah kasus orang metong yang mengalami banyak luka-luka di sekujur tubuhnya. Tae-suk langsung syok ngelihat kondisi korban. Di situ juga ada rekan kerjanya Tae-suk yang bernama Sojin yang udah mengolah TKP duluan. Sojin bilang si korban metong karena kehabisan darah dan serangan jantung. Tapi itu masih praduga. Sedangkan Tae-suk nemuin kalau di belakang mobil korban ada bekas tabrakan. Jadi mungkin aja korban sempat ditabrak. 떨어진 적 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다고 발전하다가 Di sisi lain, Dong-so lagi ada urusan nih sama bos mafia dan juga ketua gangster saingannya. Dia namanya Sang-do. Mereka berdua lagi ada drama soal bisnis mereka dan anak buah masing-masing. Karena nggak mau terlalu banyak drama, jadi Dong-so tegasin deh kalau dia pengen damai aja dan minta anak buahnya Sang-do jangan sampai ganggu anak buahnya dia. Dan di situ Dong-so berhasil bikin Sang-do ketakutan tuh. Kita balik lagi ke para polisi. Setelah olah TKP, kepala kepolisian, Tae-suk dan beberapa bawahannya langsung meeting terkait kasus itu. Mereka nemuin kalau korban adalah orang biasa, gak punya catatan kriminal apapun. Tapi mereka masih belum nemu tanda-tanda pelakunya siapa atau kayak gimana nih. Di situ Tae-suk bilang kalau kasus itu mirip dengan dua kasus kriminal yang pernah kejadian sebelumnya. Pelakunya selalu menggunakan pisau. Ukuran pisau yang digunain buat bikin korban metong juga sama semuanya. Tae-suk menebak kalau ini adalah kasus penghilangan nyawa secara berantai. Tapi Tae-suk malah dibantah sama polisi yang lain dan juga kepala kepolisian itu sendiri. Katanya nggak mungkin dari banyaknya kasus kriminal orang metong, pelakunya cuma satu orang yang sama. Karena Tae-suk tetap kekeh dan kepala kepolisian menyangkal, jadinya adu bacot lah mereka. Sampai-sampai kepala kepolisian nuduh Tae-suk mau dapat promosi jabatan. 승진하고 싶어서 그러냐? Parah banget kan? Bosnya sendiri masa mikir negatif gitu sih?
Suatu malam, Dongso baru selesai urusan di suatu tempat dan dia mau balik ke rumah. Saat itu, Dongso mau nyetir mobil sendiri dan gak perlu ada sopir. Di tengah perjalanan malam itu, tiba-tiba ada mobil lain yang nabrak mobilnya Dongso dari belakang. Dongso kaget dikit tuh, kok tiba-tiba ditabrak? Pas ngecek keluar, Dongso lihat orang yang nabrak itu misterius banget. Pakai jas hujan dan gak mau menampakkan dirinya. Dongso bilang dia nggak masalah dan ngebolehin orang itu buat pergi dan lanjut jalan. Tapi tiba-tiba orang itu malah nyelakain Dongso dari belakang. Dongso jadi kesakitan tuh, ada luka di tubuhnya. Tapi Dongso nggak tinggal diam, dia juga ngehajar orang misterius itu. Kuat kan tuh si Dongso sampai bisa ngebanting. Tapi akhirnya orang misterius itu kabur dan ninggalin Dongso yang sekarang dalam keadaan pingsan di jalanan. Gak lama kemudian, Dongso langsung dibawa ke rumah sakit buat diobatin. Karena Dongso masih bernapas nih, dia masih punya kesempatan hidup. Sementara itu, anak buah Dongso pada nyerbu markas anak buahnya Sangdo karena mereka mengira Sangdo lah yang bikin Dongso terluka parah. Beberapa hari kemudian, pas udah sadar, Dongso langsung bilang ke anak buahnya kalau yang nyerang dia waktu itu bukan Sangdo ataupun komplotannya. Tapi orang lain yang penampakannya misterius banget. Mereka berdua masih sama-sama bingung nih siapa pelakunya. Yang jelas, Dongso yakin kalau itu bukan Sangdo. Hari itu juga datanglah Taesuk untuk mencoba menyelidiki kasus itu. Tapi Taesuk malah ngeledek Dongso tuh karena terkenal sebagai ketua gangster tapi malah masuk rumah sakit. Dongso juga jadi ngatain Taesuk polisi bodoh nih karena belum berhasil menemukan pelakunya. Merasa ditantang, Taesuk bilang dia bakal bisa nemuin pelakunya duluan dibanding siapapun. Dia tegesin itu ke Dongso. 내가 잡는 게 빠를 것 같은데. 진짜? 아씨, 뭐 얘기할까? 아씨 말해 이 새끼야. 내가 잡아준 거잖아. Jadi mulai hari itu, Taesuk sama Dongso bakal cari masing-masing tuh siapa pelakunya. Harus dapet sih ini, karena udah banyak yang ngincer juga kan. Ada polisi, ada juga ketua gangster. Di parkiran rumah sakit, Taesuk sempet-sempetnya mau ngecek kondisi mobil Dongso nih. Dia pengen tahu ada kemiripan apa enggak sama mobil korban sebelumnya. Ternyata beneran ada dong. Mobil Dongso juga ditabrak dari belakang sama mobil warna putih. Taesuk juga nemuin itu di mobil korban sebelumnya. Taesuk makin yakin tuh dia bisa nemuin pelakunya nanti. Sementara itu, Dongso di dalam kamar rumah sakit lagi ngobrol sama Sangdo. Sangdo bilang dia bukan pelakunya. Sangdo malah minta ganti rugi tuh sama Dongso karena anak buahnya banyak yang terluka karena dikeroyok anak buah Dongso. Dongso bilang dia bakal bayar pengobatan semua anak buahnya. Ya udah deh, urusan selesai. Dongso nggak mau banyak drama. Di sisi lain, Taesuk bilang ke kepala kepolisian kalau kasusnya Dongso itu mirip-mirip sama kasus kriminal sebelumnya. Taesuk minta kasus Dongso itu diserahin ke dia karena Taesuk yakin bakal nemuin pelakunya. Tapi kepala kepolisian masih ragu sama Taesuk. Taesuk malah disuruh buat keluar tuh sama kepala kepolisian. Gak menghargai banget kan dia? Dongso menyewa pelukis handal buat menggambar sketsa pelaku. Dongso sebutin tuh ciri-cirinya yang dia ingat. Lalu gambar itu bisa dijadiin acuan kayak gimana bentukan pelaku. Dongso ngerasa hasil gambar itu lumayan mirip sama pelaku waktu itu. Sementara itu, pelaku masih berkeliaran di jalanan bikin orang-orang gak dikenal pada metong. Masih belum tahu tujuan dia apa, tapi yang pasti dia cuma seorang diri. Besoknya Taesuk mampir lagi ke kamar rumah sakitnya Dongso. Di situ Taesuk bilang kalau dia tahu Dongso menyuap kepala kepolisian alias bosnya Taesuk supaya segala bisnis ilegalnya gak jadi masalah dengan polisi. Di situ Taesuk cuma minta satu hal sama Dongso. Dia harus mau ceritain kayak gimana kejadian waktu itu. Taesuk bener-bener pengen cari dan tangkap pelakunya. Dia gregetan banget. Tapi Dongso susah banget nih buat cerita. Dongso pengen cari sendiri pelaku itu. Taesuk juga bilang dia yakin pelakunya itu psikopat. Tapi punya keunikan, yaitu bikin metong orang-orang random tanpa ada kekhususan tertentu. 보통 사이코패스들이 여자를 타겟으로하거나 자기가 자꾸 약한 상대를 건드려. 근데 이 새끼는 아무나 막 죽여. 이거 빨리 안 잡으면 사람이 계속 죽어나갈 거야. 야, 너 도대체 왜 이러냐? 어? Tapi tetap aja Dongso pengen nangkap pelaku itu sendiri. Dia mau main hakim sendiri. Suatu malam pas udah keluar dari rumah sakit, Dongso dikasih tahu sama anak buahnya kalau bisnis mereka banyak yang anjlok.
Banyak dari investor yang mundur karena ngerasa kejadian yang waktu itu menimpa Dongso bisa berpotensi bikin bahaya. Anak buah Dongso juga nemuin pisau yang ditemuin di jalanan. Pisau itu ditemuin cuma beberapa kilometer dari mobil pas kejadian. Wah, Dongso makin penasaran dan gregetan nih. Dongso langsung telepon Taesuk buat melakukan kerjasama mencari pelaku misterius yang bikin banyak orang random dan gak bersalah jadi metong. Dongso sama Taesuk sama-sama gregetan nih. Pas ketemuan sama Dongso, Taesuk langsung dikasih beberapa barang bukti, termasuk pisau dan kunci mobil. Wah, Dongso udah mau berbagi cerita dan barang bukti nih. Abis itu, Dongso langsung nawarin kesepakatan sama Taesuk. Di antara Taesuk dan Dongso, siapa yang nemuin pelaku duluan bakal diberikan kebebasan pelaku itu mau diapain. 먼저 잡는 사람이 감독이지. 그러니까 내 손에 잡히면은 법대로 처리하고 네 손에 잡히면 골로 간다. 자신 있으면 들어오던가. Taesuk sebagai polisi merasa ditantang dong diraguin sama ketua gangster. Jadinya dia bakal terobsesi dan ambisius nih buat nemuin pelaku duluan. Tapi kalau nemu hal baru, mereka akan saling kasih tahu dan kerja sama. Taesuk langsung kerjasama juga nih sama 2 orang anak buahnya buat mencari pelaku kriminal misterius itu. Ditunjukin ciri-cirinya, dikasih tahu strateginya. Mereka diskusi secara matang. Begitupun sama dengan Dongso yang bersama anak buahnya berusaha buat menangkap pelaku. Dan sebenarnya mereka cuma mau saling memanfaatkan. Setelah itu mereka punya rencana masing-masing lagi. 북 새끼를 쫙 풀어가지고 그 새끼 찾게 하고 마지막에 우리가 잡는 게임 세. 꽉꽉 엮어서 단물 빠지면 비틀 거야. Taesuk dan anak buahnya langsung bekerja keras. Mulai dari cari jejak di mobil putih, ulik-ulik rekaman CCTV, mereka kerja dari pagi sampai malam sampai ke pagi lagi. Bener-bener kerja nonstop 24 jam demi bisa tangkep pelaku kriminal misterius itu. Dan yang pasti, Taesuk pengen banget nangkep Dongso dan gangsternya itu setelah semua rencana menangkap pelaku kriminal misterius ini berhasil. Tapi Dongso juga punya rencana lain nih. Dia nyuruh anak buahnya buat bikin metong ketua gangster sebelah, alias Sangdo. Mereka nggak mau Sangdo sampai ngeganggu mereka karena minta beberapa wilayah buat dijadiin markas gangster. Dongso nyuruh anak buahnya bikin metong Sangdo pakai pisau bekas si pelaku kriminal misterius. Biar dikiranya pelaku kriminal misterius yang bikin metong Sangdo. Wah, jadi makin rumit nih keadaannya. Ada aja tujuan-tujuan terpendamnya di antara semua pihak. Dan akhirnya, Sangdo beneran metong di tangan anak buahnya Dongso, pakai pisau bekas pelaku kriminal misterius. Di sisi lain, Taesuk lagi minta tolong sama Sojin nih. Dia pengen Sojin cek ke laboratorium barang-barang bukti yang dikumpulin itu. Untungnya, Sojin mau bantu Taesuk memecahkan kasus itu. Gak lama setelah itu, Sojin ditelepon Taesuk terkait hasil tes laboratorium dari berbagai barang bukti yang dikasih. Kata Sojin, semua DNA korban yang metong ada di berbagai barang bukti itu. Artinya pelakunya cuma satu orang yang sama dan menggunakan alat yang sama. Terus Sojin juga bilang masalah besarnya adalah alat tajam yang digunain sama pelaku kasus Sangdo ternyata ada DNA korban sebelumnya juga, alias Dongso. Padahal kan Taesuk tahu kalau pisau itu terakhir ada di Dongso. Dia langsung curiga dan nebak Dongso yang bikin metong Sangdo. Abis itu Taesuk langsung samperin Dongso di rumah. Dia labrak tuh, langsung baku hantam lah mereka. Taesuk benci sama Dongso karena dia diam-diam berulah di balik kasus kematiannya Sangdo. Taesuk makin pusing karena dia ngerasa bersalah kerjasama dengan ketua gangster berandal. Dia ngerasa semua orang busuk, tapi Dongso bilang semua rencana tetap sama. Dia tetap akan cari pelaku kriminal misterius itu. Taesuk langsung ancem Dongso kalau dia bakal memenjarakan Dongso setelah pelaku kriminal misterius ditemuin. Berita-berita tentang kasus penghilangan nyawa berantai ini udah tersebar di berbagai media dan jadi perbincangan panas warga Korea Selatan. Dan ternyata selama ini pelaku kriminal misterius itu juga mantau beritanya di TV. Dia berada di suatu tempat yang belum diketahuin ini nih. Dia ternyata juga nggak sendirian, tapi punya beberapa orang di sekitarnya yang tahu kalau dia melakukan kejahatan kriminal. Si pelaku langsung ngerasa ada yang janggal karena korban terakhir bukan dia yang bikin metong. Ya iyalah, kan yang bikin metong itu Dongso dan anak buahnya, tapi pakai pisau bekas si pelaku. Di sisi lain, Dongso lagi pura-pura ikut berduka di persemayaman Sangdo tuh. Karena anak buahnya Sangdo belum tahu kan tuh kalau yang bikin metong Sangdo adalah Dongso dan anak buahnya.
Yang bikin kaget ternyata di persemayaman rumah duka itu juga ada si pelaku. Dia udah berani menampakkan dirinya nih. Di situ dia ngeliat Dongso, dia langsung tahu kalau Dongso lah yang bikin metong Sangdo. Di situ si pelaku berani samperin anak buahnya Sangdo dan kasih tahu informasi di kertas. Si pelaku nulis ada yang pakai pisauku untuk bikin metong Sangdo. Dan si pelaku langsung ngeliat Dongso. Wah, jadi makin kacau lagi nih masalahnya karena anak buah Sangdo jadi tahu. Masih di malam yang sama, Taesuk sama Dongso coba cari-cari jejak lagi di mobil putih bekas si pelaku. Mereka mau cari tanda-tanda yang mungkin bisa membantu. Tapi tiba-tiba mereka dengar ada banyak orang yang masuk ke markasnya Dongso itu. Orang-orang itu ada banyak. Mereka pada ngeroyok Dongso dan Taesuk. Bener-bener tiba-tiba baku hantam itu semuanya. Langsung pada rusuh banget. Taesuk sama Dongso langsung ngelawan semua orang itu. Mereka berusaha membela diri tuh di tengah kepungan komplotan. Pas ngelihat anak buah Sangdo, Dongso baru sadar, oh ternyata ini komplotan gangster Sangdo yang udah tahu kalau Dongso lah pelaku yang bikin metong Sangdo. Jadi makin rusuh nih mereka. Tapi akhirnya Taesuk dan Dongso berhasil bikin metong anak buahnya Sangdo dan para komplotannya itu. Dongso sama Taesuk bisa selamat nih walaupun luka-luka. Walaupun Taesuk sempat histeris karena dia nggak nyangka tindakannya bikin orang metong. Tapi Dongso coba tenangin Taesuk karena nanti ini semua biar Dongso yang urus. 끝났어 그만. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, 이거 괜찮아. 이거 야, 이게 피 많이 흘렸다 이거. 일단 좀 빨리 가라고 이 새끼야. Malam itu juga, Dongso sama anak buahnya langsung mengubur semua komplotan Sangdo di tanah itu. Wah, gila sih ini. Besoknya, Taesuk samperin rumah istri dari korban baru di kasus penghilangan nyawa berantai itu. Ada korban baru lagi nih, dan ini istri korban lagi dibantu sama Taesuk dan anak buahnya. Si pelaku lewat telepon minta ketemuan sama istri korban di suatu tempat. Mau nggak mau harus diturutin dulu nih biar bisa ketemu si pelaku. Gak pakai lama, hari itu juga si istri dari korban pergi ke suatu tempat yang dijanjikan sama si pelaku. Dia bawa tas berisi uang tuh buat dikasih ke si pelaku. Tapi yang ambil tas itu malah pedagang makanan pinggir jalan itu, bukan si pelaku. Dan ternyata si pelaku ada di suatu atap di dekat Taesuk. Dia justru lagi memantau Taesuk tuh. Pas sadar, Taesuk langsung bilang ke anak buahnya kalau si pelaku ada di atap sekitar mereka. Langsung pada lari ngibrit ngejar si pelaku kan tuh semuanya. Karena si pelaku juga lari ngibrit. Mereka bertiga bener-bener heboh banget ngejar si pelaku. Tapi si pelaku larinya emang kenceng banget. Jadi dia susah ditangkepnya nih. Apesnya saat itu mereka nggak bisa kejar dan nangkep si pelaku. Bener-bener lincah banget itu si pelaku sampai Taesuk kecapean. Mereka langsung nanya-nanya si pedagang makanan pinggir jalan yang terima tas uang itu. Katanya si pedagang gak kenal sama si pelaku. Dia cuma nurut aja buat terima tas. Si pedagang bener-bener gak tahu apa-apa. Dia cuma bilang kalau si pelaku juga minum soju merek Chamisul. Tapi habis itu Taesuk sama anak buahnya langsung pada cari botol soju merek Chamisul dong buat dicari tahu ada DNA si pelaku atau kagak. Bener-bener kerjaan yang susah bener ini. Besoknya Sojin udah nemuin hasil laboratorium. Katanya di salah satu botol minum soju merek Chamisul ada DNA yang sama dengan di setiran mobil putih. Jadi sekarang udah mulai agak bisa menerka-nerka nih siapa orang yang berpotensi jadi pelaku karena mereka juga nemuin data seseorang dari DNA itu. Taesuk langsung samperin alamat tempat tinggalnya orang itu. Di situ dia ketemu ibu kontrakan yang bilang orang yang mau dicari itu udah 3 bulan gak pulang-pulang dan emang gak ada kabar. Wah, makin curiga dong. Akhirnya Taesuk coba masuklah ke kontrakannya orang itu buat cari-cari tahu. Di dalam Taesuk nemu foto keluarga yang di situ ada si pelaku. Wah, udah semakin terungkap nih jejaknya si pelaku. Taesuk langsung cocokin foto si pelaku itu sama kertas gambar sketsa dari Dongso. Dan ternyata mirip. Wah, gak nyangka sih, ternyata si pelaku juga punya keluarga dong. Taesuk langsung bergerak. 684 2784 이번으로 알아낼 수 있는 거 싹 다 뽑아. 야, 그리고 저 납치한 목소리 녹음 파일 있지? 그거 지금 바로 보내. 바로. Taesuk juga langsung telepon Dongso buat kasih tahu tentang rekaman suaranya si pelaku dan foto yang mirip gambar tadi. Pas ngedenger rekaman suaranya, Dongso langsung bisa ngerasa suara itu mirip sama kejadian yang menimpa dia waktu itu. Taesuk sama Dongso sama-sama makin gregetan nih buat nemuin si pelaku. Abis itu, timnya Taesuk dan gangster Dongso langsung meeting bareng. 나이 35. 머리
어릴 때부터 아버지한테 학대를 받아서 보육원에서 자랐고 전과는 없습니다. 현재 칠순 넘은 노모가 있는데 거의 매일 전화를 합니다. 물론 둘 다 대포폰이고. Taesuk langsung menyerukan supaya mereka semua kerjasama buat nangkep si pelaku. Wah, mulai murka nih semuanya. Gak pakai lama, anak buah Dongso langsung mengerahkan para komplotannya buat berpencar dan nyari si pelaku. Mereka udah pegang fotonya nih sekarang, jadi nggak ngawang-ngawang lagi cari si pelaku. Mereka semua berpencar ke berbagai penjuru. Mereka punya banyak tim yang kuat-kuat. Mereka memburu si pelaku abis-abisan. Mulai dari pagi, siang, sore, ke malam, ke pagi lagi. Mereka nggak capek-capek mencari di mana keberadaan si pelaku yang kayak iblis itu. Sembunyi di tempat yang nggak kelihatan. Berhari-hari mereka cari, belum ada satupun tim dari Taesuk ataupun gangster Dongso yang berhasil nemuin dan nangkep si pelaku. Semua hasilnya pada zonk. Gila, susah banget ya nyari si pelaku ini. Taesuk sama Dongso sampai stres nih. Suatu hari pas lagi nunggu di pinggir jalan, Dongso ngeliat ada cewek anak sekolahan yang lagi kehujanan. Karena kasihan, Dongso kasih deh payung dia buat cewek itu. Ada sikap dewasa dan kebapaan juga nih ternyata si Dongso. Si cewek anak sekolahan jadi seneng deh tuh. Taesuk yang ngeliat perlakuan Dongso itu langsung bercanda dan ngeledek kalau Dongso cuma so baik aja sama anak remaja. Ada aja dah debatnya tuh mereka berdua. Malamnya mereka lagi pada rehat di kafe pinggir jalan. Mereka minum-minum santai dah tuh. Tapi tiba-tiba mereka lihat berita di TV tentang remaja perempuan yang masih sekolah dan metong abis turun dari bus sekolah. Pas ngeliat ciri-cirinya, Dongso sama Taesuk nyadar kalau itu adalah cewek yang tadi siang mereka kasih payung. Wah, langsung murka tuh mereka. Pasti itu ulah si pelaku. Mereka semua langsung pada berpencar. Mereka yakin si pelaku ada di dekat mereka. Pasti nggak jauh. Sampai akhirnya beberapa di antara mereka sampai di tempat yang dicurigain banget. Mereka berjaga-jaga dari berbagai sudut nih, menunggu pergerakan. Mungkin si pelaku bakal lewat. Gak lama kemudian beneran lewat lah si pelaku pakai mobil warna putih. Di deket-deket situ udah bersiap siaga juga nih Taesuk dan Dongso yang bersama satu anak buahnya. Pas si pelaku nyadar dan coba kabur, Dongso dan Taesuk juga langsung ngincer mobil putih itu. Mereka saling tabrak dah tuh. Pokoknya yang penting mobil putih itu harus terkejar. Sampai-sampai mereka pada saling mepet di jalan raya. Bener-bener susah amat nih ditangkapnya si pelaku. Masing-masing dari mereka pada gregetan. Mana jalan rayanya jadi sempit banget kan buat 3 mobil berjejer gitu. Saking ricuhnya ngebut-ngebut di gang juga, kejadianlah kecelakaan kecil mereka bertiga. Bener-bener pada langsung luka-luka itu karena nekat saling tabrak. Apesnya pas Taesuk sama Dongso coba ngecek mobil putih itu, ternyata dia udah berhasil kabur duluan. Cepet banget dong, bener-bener sesat-set itu. Tapi untungnya masih kelihatan tuh arah kaburnya si pelaku kemana. Taesuk, Dongso, sama anak buahnya Dongso langsung kejar si pelaku itu yang lari ke dalam gang-gang sempit. Mereka bertiga berpencar untuk mencari dan menangkap si pelaku. Tiba-tiba anak buahnya Dongso yang udah berhasil nemuin si pelaku malah langsung diserang tuh. Anak buahnya Dongso gak bisa ngelawan, dia kena serang mulu. Sampai akhirnya anak buah Dongso itu sekarat dan si pelaku kabur lagi. Duh, jadi makin kacau begini ya. Pas ketemu sama anak buahnya, Dongso langsung shock. Anak buahnya udah sekarat banget. Dia bingung harus berbuat apa. Tapi karena dikasih tahu arah sama anak buahnya, jadinya Dongso mau kejar si pelaku dulu tuh. Dongso coba ngikutin jejak cairan bekas perlakuan si pelaku itu. Dia sampai masuk ke tempat karaoke malam nih buat ngikutin jejaknya. Gila sih ini, cepet banget dia kaburnya. Pas nyari, agak susah juga nih ketemunya si pelaku. Masuk ke ruangan karaoke yang mana? Dongso perhatiin nih satu-satu. Sampai akhirnya, Dongso nemuin satu ruangan karaoke yang di dalamnya ada si pelaku. Dia langsung nyuruh para pengunjung karaoke buat minggir tuh. Gak pakai lama, Dongso langsung dobrak pintu itu dan bikin si pelaku ketiban pintu. Dongso murka. Dia hantam dan hancurin tuh si pelaku sampai pingsan dan gak berkutik. Bener-bener dihajar terus sama Dongso. Abis itu, Dongso langsung seret si pelaku keluar dan telepon Taesuk kalau dia udah nangkep si pelaku. 이 새끼 내 거다. 어디냐고 이 새끼야. 야, 장동수 위치 추적해. 장동수가 이 새끼 데려와서 빨리.
Dongso ngebawa si pelaku ke markasnya. Dia udah iket tuh si pelaku biar nggak kemana-mana. Di situ Dongso bener-bener murka. Dongso menghajar dan menghantam si pelaku berkali-kali. Dia bener-bener nggak kasih ampun. Apapun itu, pokoknya Dongso pengen si pelaku disiksa dulu di tangannya. Abis itu, Dongso langsung mau nebah si pelaku dan dimutil-mutil. Dia udah siap banget nih. Tapi tiba-tiba datanglah Taesuk dengan mobilnya dan dia sengaja nabrak Dongso biar pingsan. Taesuk ngerasa si pelaku harus dihakimin secara hukum, bukan dihakimin sama siapapun. Gak pakai lama, Taesuk langsung bawa si pelaku ke dalam mobil. Dia mau nunjukin si pelaku ke depan kepala polisian, kantor polisi. Dia bener-bener udah gregetan banget nih. Dengan bangganya, Taesuk nunjukin kalau dia berhasil nangkep si pelaku di depan semua teman-teman polisinya. Bener-bener gokil sih ini. Besoknya Dongso liat berita di TV tentang penangkapan anggota-anggota gangsternya. Dia tahu itu pasti ulah si Taesuk yang udah berhasil nangkap si pelaku juga. Dongso langsung ngerasa dipermainkan nih sama Taesuk. Sementara itu si pelaku lagi disidak nih sama Taesuk dan beberapa polisi detektif yang lain. Tapi si pelaku kelihatan santai. Justru dia malah bangga sama perbuatannya itu. Kayak psikopat abis dia. Beberapa hari kemudian, si pelaku disidangkan. Untuk memvonis hukuman buat pelaku, tentunya perlakuan dia harus disertain bukti-bukti dulu. Sayangnya, bukti kuatnya cuma beberapa aja nih. Si pelaku malah santai aja tuh karena dia ngerasa ngelakuin itu semua dengan jejak yang sedikit. Salah satu saksi dari jaksa penuntut umum yang hadir di situ adalah Dongso. Dia rela bersaksi dan juga sekaligus menunjukkan dirinya yang banyak bersalah nih di kasus lain. Karena sebelum sidang itu, Taesuk udah membujuk Dongso buat menyerahkan dirinya dan menjadi saksi supaya si pelaku bisa dapat hukuman metong. Walaupun sempat susah dibujuk, tapi akhirnya Dongso mau juga. Berbagai bukti ditunjukkan tuh di depan hakim sama Dongso. Dia bener-bener mau bikin si pelaku dapat hukuman metong. Dan akhirnya, si pelaku resmi dijatuhkan hukuman metong. 법의 입법 취지와 재반 양형 기준을 참작하여 형을 정했다. 주문 피고인 강경호에게 사형을 선고한다. Film The Gangster, The Cop, The Devil menunjukkan sesuatu yang menarik. Kadang garis antara baik dan jahat tidak selalu jelas. Polisi seharusnya melindungi hukum. Gangster seharusnya melanggar hukum, namun ketika muncul sesuatu yang lebih gelap dari keduanya, mereka bisa berada di sisi yang sama. Orang jahat dalam film ini adalah simbol kejahatan tanpa alasan. Ia melakukan kejahatan bukan karena marah, bukan karena uang, tapi karena dia menikmati penderitaan orang lain. Dan ketika kejahatan seperti itu muncul, kadang dunia membutuhkan orang yang berani menghadapi kegelapan, bahkan jika orang itu bukan pahlawan. Karena pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah gangster, bukan juga polisi, tapi seseorang yang terlihat seperti manusia, namun sebenarnya adalah iblis. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Gangster, The Cop, The Devil? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.